Konflik Israel-Palestina adalah perebutan tanah yang sama selama seabad, berakar pada identitas nasional dan masalah sejarah yang mendalam. Baik Israel maupun Palestina menganggap tanah ini penting bagi warisan dan masa depan mereka, sehingga sulit sekali untuk berkompromi. Ini bukan hanya perselisihan politik, ini tentang keluarga, rumah, dan kerinduan akan perdamaian. Untuk memahami berita utama hari ini, kita perlu melihat kembali momen-momen penting yang membentuk konflik ini. Mari kita telusuri bagaimana sejarah, perang, dan harapan telah membawa kita ke masa kini. Pada akhir tahun 1900-an, Zionisme muncul sebagai gerakan politik dan ideologis yang bertujuan menciptakan tanah air bagi orang Yahudi di wilayah yang saat itu dikenal sebagai Palestina, yang masih berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Gerakan ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Theodor Herzl, yang percaya bahwa hanya dengan memiliki negara sendiri, orang Yahudi dapat hidup aman dari diskriminasi dan penganiayaan yang telah mereka alami selama berabad-abad di Eropa dan wilayah lain. Dengan semangat baru, para imigran Yahudi mulai berdatangan ke Palestina. Mereka membeli tanah, mendirikan komunitas pertanian seperti kibbutz dan moshav, serta membangun infrastruktur dasar. Harapan mereka adalah menciptakan kehidupan yang lebih baik dan aman, jauh dari bayang-bayang penganiayaan yang mereka alami di tanah asal. Setiap kedatangan gelombang baru membawa perubahan besar pada lanskap sosial dan ekonomi wilayah tersebut. Namun, di sisi lain, penduduk Arab setempat, yang sebagian besar beragama Muslim dan Kristen, mulai merasa resah. Mereka telah tinggal di tanah itu selama beberapa generasi, membangun kehidupan dan tradisi yang kuat. Masuknya para imigran Yahudi dan perubahan kepemilikan tanah dipandang sebagai ancaman terhadap cara hidup, identitas, dan masa depan mereka di tanah kelahiran sendiri. Ketegangan pun mulai meningkat seiring kedua kelompok mengembangkan aspirasi nasional yang saling bertentangan untuk wilayah yang sama. Interaksi sehari-hari di pasar, desa, dan kota menjadi semakin tegang, karena baik komunitas Yahudi maupun Arab mulai memperjuangkan hak dan masa depan mereka masing-masing. Permukiman Yahudi yang terus bertambah dan pembelian tanah dalam skala besar menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan masyarakat Arab Palestina. Banyak yang takut akan kehilangan tanah, pekerjaan, dan bahkan identitas mereka sendiri. Proses ini memicu perasaan tidak aman dan kecemasan akan kemungkinan pengungsian di masa depan. Dua gerakan nasional kini tumbuh dan berkembang, Zionis dan Palestina, masing-masing dengan visi dan tujuan yang berbeda, namun sama-sama kuat. Keduanya mulai mengorganisir diri, mengadakan protes, dan membangun jaringan politik untuk memperjuangkan hak mereka atas tanah yang sama. Dengan demikian, benih konflik yang akan membentuk sejarah Palestina dan Israel di masa depan telah ditabur, menandai awal dari perjalanan panjang yang penuh tantangan dan harapan bagi kedua bangsa. Setelah Perang Dunia I, Inggris mengambil alih Palestina, menggantikan kekuasaan Ottoman yang telah berabad-abad lamanya. Dengan mandat dari Liga Bangsa-Bangsa, Inggris berjanji untuk membimbing wilayah ini menuju kemerdekaan, namun kenyataannya jauh lebih rumit. Inggris menghadapi tantangan besar dalam mengelola masyarakat yang sangat beragam, dengan kepentingan dan harapan yang saling bertentangan. Inggris menjanjikan masa depan yang bertentangan bagi Yahudi dan Arab. Deklarasi Balfour 1917 mendukung pendirian tanah air nasional bagi orang Yahudi, namun juga menjanjikan perlindungan hak-hak sipil dan agama komunitas Arab yang sudah ada. Ketegangan pun mulai tumbuh di antara kedua kelompok. Imigrasi Yahudi melonjak, terutama ketika orang Yahudi melarikan diri dari penganiayaan Nazi di Eropa. Setiap gelombang kedatangan baru membawa harapan bagi para pengungsi, namun juga menambah kecemasan di kalangan penduduk Arab setempat yang merasa terancam oleh perubahan demografis yang cepat. Ketakutan Arab akan kehilangan tanah air mereka semakin dalam. Banyak keluarga Arab khawatir akan masa depan mereka. Takut tanah dan tradisi mereka akan hilang di tengah perubahan yang tak terkendali. Kekerasan antar komunitas meningkat dengan bentrokan di jalanan dan serangan balasan yang menewaskan banyak orang. Inggris berjuang keras untuk menjaga ketertiban, namun seringkali gagal menenangkan kedua belah pihak yang semakin terpolarisasi. Pada tahun 1947, setelah bertahun-tahun konflik dan kebuntuan, PBB mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara terpisah, satu untuk Yahudi dan satu untuk Arab.
Rencana ini juga menetapkan Yerusalem sebagai kota internasional di bawah pengawasan dunia. Yerusalem, kota suci bagi tiga agama besar, akan berada di bawah kendali internasional, mencerminkan pentingnya bagi seluruh umat manusia. Para pemimpin Yahudi menerima rencana itu dengan penuh harapan, melihatnya sebagai langkah menuju kemerdekaan dan pengakuan internasional. Perayaan pun pecah di berbagai kota Yahudi. Namun, para pemimpin Arab menolaknya mentah-mentah, menyebutnya tidak adil dan merampas hak-hak rakyat Palestina. Protes dan penolakan meluas di seluruh wilayah Arab. Panggung telah diatur untuk perang. Kedua belah pihak mulai mempersenjatai diri, bersiap untuk memperjuangkan visi mereka tentang tanah yang sama, dengan ketegangan yang semakin memuncak di setiap sudut kota dan desa. Inggris akhirnya menarik diri pada tahun 1948, meninggalkan wilayah yang terpecah dan bergejolak. Ketika kekuatan kolonial pergi, kekosongan kekuasaan segera diisi oleh konflik terbuka. Dalam hitungan hari, perang besar akan meletus, mengubah sejarah Palestina dan seluruh kawasan untuk selamanya. Pada tahun 1948, Israel menyatakan kemerdekaan. Negara-negara Arab tetangga menyerbu, memicu perang brutal. Israel bertahan dan memperluas wilayahnya di luar rencana PBB. Bagi orang Yahudi, itu adalah kemenangan. Bagi orang Palestina, itu adalah nakba, bencana, karena 750.000 orang menjadi pengungsi. Negara Palestina tidak pernah terwujud. Tepi barat dan Gaza jatuh di bawah kendali Yordania dan Mesir. Pengungsi dan keturunan mereka telah hidup dalam ketidakpastian sejak saat itu, memicu kebencian yang berkelanjutan. Perang mengubah batas-batas dan memperdalam perpecahan. Masalah inti konflik, tanah, pengungsi, pengakuan, tetap tidak terselesaikan. Pada tahun 1967, Israel berperang melawan tetangganya dalam perang 6 hari, merebut tepi barat, Gaza, Yerusalem Timur, Sinai, dan dataran tinggi Golan. Pendudukan Israel atas wilayah Palestina menjadi masalah sentral konflik. PBB menyerukan penarikan Israel sebagai imbalan perdamaian, tetapi pendudukan terus berlanjut. Israel mulai membangun permukiman di tepi barat dan Yerusalem Timur, yang dianggap ilegal oleh Palestina dan sebagian besar dunia. Permukiman dan pemerintahan militer ini membentuk kehidupan sehari-hari jutaan warga Palestina. Formula tanah untuk perdamaian menjadi dasar negosiasi di masa depan. Pendudukan dan perluasan permukiman tetap menjadi hambatan utama bagi perdamaian. Konflik memasuki fase baru yang lebih mengakar. Pada tahun 1990-an, pembicaraan rahasia mengarah pada perjanjian Oslo. Israel dan PLO saling mengakui dan bertujuan untuk solusi dua negara. Otoritas Palestina dibentuk untuk memerintah sebagian tepi barat dan Gaza. Harapan tinggi, tetapi kekerasan dan ketidakpercayaan dengan cepat kembali. Ekstremis di kedua belah pihak menyabotase proses, pemboman bunuh diri, pembunuhan, dan pertumbuhan permukiman yang berkelanjutan. Pembicaraan status akhir runtuh dan intifada kedua meletus, membawa pertumpahan darah bertahun-tahun. Mimpi perdamaian memudar karena kedua masyarakat semakin terpolarisasi. Janji Oslo tidak pernah terpenuhi. Solusi dua negara tampak semakin jauh dari sebelumnya. Setelah Intifada kedua, Israel menarik diri dari Gaza pada tahun 2005, tetapi meninggalkan kekosongan kekuasaan. Hamas, kelompok militan yang menentang keberadaan Israel, memenangkan pemilihan dan merebut kendali Gaza, memisahkan kepemimpinan Palestina dari Fatah di tepi barat. Israel dan Mesir memberlakukan blokade di Gaza dengan alasan masalah keamanan. Blokade tersebut menghancurkan ekonomi Gaza dan memicu krisis kemanusiaan. Perang berulang antara Israel dan Hamas menyebabkan kehancuran besar dan hilangnya nyawa. Politik Palestina tetap sangat terpecah, merusak upaya perdamaian. Siklus kekerasan dan perpecahan terus berlanjut. Pada 7 Oktober 2023, dunia dikejutkan oleh serangan mendadak yang dilancarkan Hamas ke wilayah Israel. Serangan ini dilakukan secara terkoordinasi, dengan ratusan militan menyeberangi perbatasan, menargetkan komunitas sipil dan pos militer di sekitar Gaza. Dalam hitungan jam, lebih dari 1.300 orang tewas, sebagian besar warga sipil, dan ratusan lainnya disandera, menciptakan trauma mendalam di masyarakat Israel. Israel segera menanggapi dengan kekuatan penuh, meluncurkan kampanye militer besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Gaza.
Pengepungan total diberlakukan, listrik, air, dan bahan bakar diputus, sementara serangan udara dan invasi darat menghantam Gaza tanpa henti. Kota-kota dan infrastruktur hancur lebur, meninggalkan puing-puing dan asap tebal di langit. Hampir 2 juta penduduk Gaza terpaksa mengungsi, mencari perlindungan di tempat-tempat yang semakin sempit dan tidak aman. Puluhan ribu orang tewas, termasuk banyak anak-anak dan perempuan, sementara ribuan lainnya terluka. Rumah sakit kewalahan, dan keluarga-keluarga berduka atas kehilangan orang-orang tercinta. Mayoritas korban adalah warga sipil yang terjebak di tengah konflik. Krisis kemanusiaan yang memburuk memicu kemarahan dan protes di seluruh dunia. Negara-negara dan organisasi internasional menyerukan penghentian kekerasan dan perlindungan bagi warga sipil. Beberapa kali gencatan senjata singkat tercapai, memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan terbatas, namun kebutuhan jauh melebihi pasokan yang tersedia. Meski ada upaya diplomatik, perdamaian abadi tetap sulit diraih. Kota-kota tetap hancur, dan ketegangan terus membara di kedua belah pihak. Kekerasan pun meluas ke tepi barat Sing, dengan bentrokan antara warga Palestina dan pasukan Israel, memperburuk situasi keamanan di wilayah tersebut. Ketegangan regional meningkat, memicu kekhawatiran akan pecahnya konflik yang lebih luas di Timur Tengah, melibatkan negara-negara tetangga seperti Lebanon dan Iran. Tahun 2023 menjadi titik balik yang memperdalam jurang kebencian dan ketidakpercayaan antara Palestina dan Israel, serta memecah komunitas di seluruh kawasan. Harapan akan perdamaian tampak semakin jauh, meninggalkan luka mendalam yang akan sulit disembuhkan bagi generasi mendatang. Hari ini, perdamaian tetap sulit dicapai karena masalah inti, permukiman, Yerusalem, pengungsi, dan kepemimpinan tetap tidak terselesaikan. Permukiman Israel di tepi barat dan Yerusalem Timur membuat negara Palestina yang layak sulit terwujud. Status Yerusalem diperdebatkan sengit oleh kedua belah pihak. Masalah pengungsi Palestina tetap menjadi masalah utama. Perpecahan mendalam antara Hamas di Gaza dan otoritas Palestina di tepi barat menghambat negosiasi. Politik Israel telah bergeser ke kanan, mengurangi prospek kompromi. Ekstremis di kedua belah pihak mendominasi, sementara moderat dikesampingkan. Tanpa pengakuan bersama dan kepemimpinan yang berani, siklus konflik kemungkinan akan terus berlanjut.